Baik adik-adik semuanya, kali ini masih bersama For You Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari cara cepat membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, seperti contoh-contoh yang ada di bagian judul ini. Nah, materi ini bisa untuk SD kelas 6 ataupun SMP kelas 7. Nah, ayo supaya tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini ada poin-poin yang harus diingat, yaitu untuk membandingkan pecahan cukup lihat penyebut pecahannya saja. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menentukan pecahan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, misalnya seperti ini. Kita lihat contoh. Nah, 9/50 dengan 7/50. Itu jelas ya adik ya. Karena 9 lebih besar dari 7 karena penyebutnya sudah sama, ini sama-sama 50 penyebutnya ya. Jadi cukup kita lihat saja pembilangnya. 9 lebih besar dari 7 berarti 9/50 juga lebih besar dari 7/50. Berikutnya, jika penyebutnya tidak sama, maka samakan terlebih dahulu, cari KPK antara kedua penyebutnya. Contoh, di sini Bapak bikin 1/2, manakah yang lebih besar dengan 19/20. Nah, KPK dari 2 dan 20 adalah 20 ya adik-adik ya. Nah, baru kemudian kita bikin sama-sama per 20 keduanya. Jadi 1/2 itu adalah sama dengan 10/20, sedangkan 19/20 juga sama dengan 19/20 atau tetap. Nah, cara ini sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, sebab 10 lebih kecil dari 19, maka 1/2 juga lebih kecil dari 19/20. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Jika setelah sama penyebutnya berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya ya. Lanjut. Yang berikutnya, jika dua pecahan yang dibandingkan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan dengan penyebut yang paling kecil bernilai lebih besar dibandingkan pecahan dengan penyebut lebih besar. Maksudnya adik-adik, di sini kita ulangi lagi ya. Jika dua pecahan yang dibandingkan memiliki pembilang sama, pembilangnya lagi yang sama, maka pecahan dengan penyebut yang paling kecil bernilai lebih besar dibandingkan pecahan dengan penyebut lebih besar dibandingkan dengan pecahan dengan berpenyebut lebih besar. Contohnya seperti ini. Nah, 1/2 manakah yang lebih besar dengan 1/20 begitu ya. Nah, mana yang lebih kecil penyebutnya? 2 atau 20 ini? Maksudnya 1/2 atau 1/20 yang lebih kecil penyebutnya. Maka itulah yang lebih besar. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/20. Di sini pembilangnya lagi yang sama. Jadi cukup bandingkan yang penyebutnya. Tapi kalau penyebut karena dia di bawah, maka yang lebih kecil penyebutnya itulah yang lebih besar. Oke, kita lanjutkan ya. Yang keempat, jika pembilang dan penyebut pecahan yang diberikan tidak sama, maka samakan saja penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru bandingkan pembilangnya. Contoh, kita lihat di sini adik-adik, 2/5 dengan 1/4. Manakah yang lebih besar? Kita lihat ya. KPK 5 dan 4, kita lihat KPK dari penyebutnya yaitu 5 dan 4 adalah 20. Maka 2/5 dengan 1/4. Nah, ini sama dengan, kita tulis lagi ya, kita bikin ini sama-sama per 20 karena KPK penyebutnya adalah 20. Jadi 8/20 manakah lebih besar dengan 5/20. Jika penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya. Nah, di sini sebab 8 lebih besar dari 5, maka jadi 2/5 juga lebih besar dari 1/4. Karena tadi begini adik-adik, 2/5 ini senilai dengan 8/20, sedangkan 1/4 senilai dengan 5/20. Ini kan kita mencari pecahan senilai namanya ya adik-adik ya. Nah, jadi lebih besar 8/20 daripada 5/20. Otomatis tadi kita kembalikan ke asalnya, yaitu 2/5 lebih besar dari 1/4. Berikutnya adik-adik, di sini kita lihat yang kelima, jika selisih pembilang dan penyebutnya kedua pecahan sama-sama, ini koma sebenarnya adik-adik ya, koma, kedua pecahan sama-sama memiliki pembilang yang lebih kecil satu angka dibandingkan penyebutnya. Maksudnya selisih antara pembilang dan penyebutnya masing-masing adalah berselisih 1. Karena kedua pecahan memiliki karakter yang sama, maka cukup kamu bandingkan pembilangnya saja. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini contoh.
Nah ini contohnya adik-adik, 49 per 50 itu kan selisihnya 1. Manakah yang lebih besar dengan 19 per 20? Juga berselisih, antara pembilang dan penyebutnya ini berselisih 1. Nah sebab 49 lebih besar dari 19, jadi kita mana yang lebih besar? Jika hanya berselisih 1, berarti itulah yang lebih besar lagi, yang lebih besar pula. Jadi 49 per 50 lebih besar dari 19 per 20. Begitu adik-adik ya. Gampang bukan? Nah, jadi kalau kita selesaikan ini sebenarnya ini kan nanti di sini kan kedua pecahan memiliki karakter yang sama, maka cukup kamu bandingkan pembilangnya saja. Jadi melalui pembilangnya ini manakah yang lebih besar 50 dari 20 gitu ya. Nah, di sini berarti lebih besar, ini 49 dari 19 juga lebih besar, maka jelas saja pembilangnya 49 dengan 19 lebih besar, maka lebih besar 49 per 50 daripada 19 per 20. Nanti bisa diujikan ini ya adik-adik ya. Nah, sebagai contoh lain mungkin bisa contohkan dengan 3 per 4 dengan 4 per 5 misal gitu ya. Nanti adik-adik atau 1 per 2 dengan 2 per 3 gitu ya. Mana yang lebih besar gitu. Nah, mana yang lebih besar 1 per 2 dengan 2 per 3, 1 dengan 2 mana yang lebih besar, begitu maksudnya. Jadi kalau hanya berselisih 1 antara pembilang dan penyebutnya masing-masingnya, nah maka lihat pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar berarti lebih besaran dia ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana jika pecahan berbeda-beda, dapatkah kamu mengurutkannya? Nanti akan kita lihat ya. Di sini ada 1 per 4 dengan 120%, titik koma 7 per 8, titik koma 1,7, mana yang lebih mana. Jadi kita disuruh di sini mengurutkan pecahan. Baik adik-adik. Nah ini misalnya kalau kita mengurutkannya dari yang terkecil, nah kita tulis lagi. Ini yang 1 per 4 ini adalah 1 ya. Nah 1 per 4 itu adik-adik rubah menjadi per 100 dulu ya, per 100, karena nanti 1 per 4 atau kita rubah menjadi per 100 dulu ya. Nah 1 per 4 itu adalah 1. Nah kalau 1 per 4 itu sama-sama kali 25, berarti kita dapatkan 25 per 100, karena 4 kali 25 100 ya. Jadi kita mengusahakan nanti per 100 maksudnya. Jadi Bapak ulangi ya, Bapak ulangi. Jadi di sini kita akan menuliskan 1, satunya tetap ya. Kemudian yang ini per 100 kita usahakan yang kan bisa ini per 100, karena ada 4 kelipatan 4 yang dapatnya 100 gitu ya adik-adik ya. Yang dapatnya 100 ini berarti ini adalah 4 kali 25 supaya 100, berarti 1 juga harus kali 25, berarti 25. Kita tulis di sini 25. Oke. 25 ini adik-adik ya, ini. Oke. Kemudian kita bikin yang titik koma lagi seperti di atas, kita tiru saja titik koma gitu ya. Kita tulis lagi. Nah, kemudian 120% itu adalah 120 per 100 ya. 120 per 100. 120 per 100. Nih, per 100 ya, ya. Nih. Oke. Nah, kemudian titik koma. Nah, per 8 itu bisa juga adik-adik rubah menjadi per 1000. Nah, karena 8 kali 25 adalah 1000, ada itu ya, kelipatan 8 supaya 1000 adalah 8 kali 125 ya. Jadi ini adalah per 1000. Per 1000 kita bikin per 1000. Kalau per 8 itu boleh kita tukar menjadi per 1000. Per 1000 begini. Nah, supaya adik-adik semua yang mengerti, oke. Kemudian karena 8 kali 125 itu 1000, tentu kita kalikan lagi 7 kali 125. 7 kali 125, kalau kita lihat adik-adik ya, 7 kali 125 itu 7 kali 100 adalah 700. Kemudian 7 kali 20 adalah 140. Berarti 700 ditambah 140 adalah 840. Kemudian 7 kali 535 berarti 875. Jadi kita tulis ini 875. 70 ini ada supaya jelas, ini 7 nanti dipisahkan pula 1, 75 nih. Oke. Maaf ya, 75 nih, 75 ya, ini ingat ada ini 75. Jadi 875 titik koma
Nah, ini kalau satu angka belakang koma itu biasanya per 10 adik-adik ya. Kita bikin lagi di sini per 10. Nah, ini ya. Jadi di sini tinggal kita tulis angka yang di atas tadi tanpa koma gitu ya, 17. Oke. Karena dia satu angka belakang koma berarti per 10. Setelah kita tahu bahwa dia per 10, tulis saja angkanya di atas ya. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah hanya boleh kita jadikan ini semuanya ke pecahan biasa ya. Kalau dijadikan ke pecahan biasa berarti 125 per 100 itu adalah 100 kali 1 adalah 100 tambah 25 berarti 125. Di sini kita bikin 125. Ini 125. Oke, 125. Ini per 100 per 100. Nah, ini adik-adik ya. Per 100. Nah, ini. Kemudian titik koma, yang lainnya tetap ya. Nah, kemudian 120. Nah, ini 120 per 100 ya. Tetap yang ini per 100. Nah, per 100. Kemudian titik koma lagi. Ya seperti yang tadi, 875 per 1000 ya, 800. Oke. 75 per 100 per 1000 ya. Ini per 1000 per mil berarti. Per mil. Nah, oke. Ini per mil ya. Ini 100 baru tambah satu lagi per 1000. Oke. Kemudian kita bikin titik koma. 17 ya. Maaf adik-adik, ini 17 per 17 per 10. Nah, kemudian adik-adik kalau udah seperti ini gampang ini. Kenapa? Ini kan per 1000 yang paling tinggi. Supaya menyamakan penyebutnya, ini supaya per 1000 bagaimana caranya ya? Nah, jadi kita pindahkan ke atas dulu ke sini. Oke, kita pindahkan. Nah, kemudian kita tulis ulang lagi ya di sini di bawahnya ini biar lebih lebar. Ini 125 ini ya, 125. Ini kan ini 125 gitu. Oke, 125 atau begini adik-adik, kita pindahkan ke bawah ya, kita pindahkan ke bawah aja. Nah, ini tadi kita dapatkan adalah ini 125, dari sini aja Bapak bikin berlebar ya. Tadi kan 125 per 100 ya. Ini tadi kan per 100. Setelah sampai di yang tadi 125 per 100. Nah, kita cari KPK yang tadi kan supaya 1000 ini ada gampang, tambah aja di sini, tambah aja pula di atas ini gitu. Oke, pas dia jadi 1250 per 1000. Nah, ini titik koma. Begitu pula tadi 120 per 100 tadi, 120 gitu ya, 120 per per 100 tadi kan ada nih. Oke. Artinya apa? Ini ya. Nah, sekarang kali 10 di bawah. Nah, berarti ini ya. Kali 10 lagi di atas ini. Berarti 1200 per 1000. Titik koma. Kemudian 7 per 8 itu tadi adalah 875 ya, Dedek ya. 875. Oke, kita bikin 875. Nih. 475 per 1000 ini udah tadi ya, udah per 1000 jadi nggak usah ditukar lagi. Nah, ini per 1000. Nah, ini artinya gini, KPK dari 100 dengan 1000 tadi 1000 gitu ya. Di sini kita bikin lagi titik koma lagi. Tinggal sekarang 1,7 itu adalah tadi 17 per 10 ya, ada ya, 17 per 10. Nah, ini per 10 ya, ada ya, per 10. Ini kita bikin tadi kan sampai di sini. Maaf ada ya. Kalau kita lihat tadi dia sebenarnya ini tadi per 10 kan. Nah, ini oke. Dia tadi per 10 itu, maka sekarang kita letakkan di sini per 10 gitu ya. Nah, sekarang supaya per 1000 kali 100 di bawah, berarti letakkan 2 lagi nolnya itu kan. Kalau 100. Nah, ini juga dipanjangin aja. Nah, karena kali 100 di bawah tadi kali 100 pula di atasnya gitu. Oke. Ini dia, adik-adik. Gampang kan? Nah, sekarang sudah sama tidak penyebutnya itu? Sudah sama-sama per 1000. Nah, adik-adik tinggal membandingkan pecahan ini ke pembilangnya saja lagi. Kalau udah sama penyebutnya tadi, maka kita bandingkan pembilangnya saja. Maka yang manakah yang kalau misalnya dari urutan terbesar? Nah, mana yang lebih besar? Adik-adik lihat ini semuanya. Pasti 1700. Berarti ini nomor 1 ya.
Kemudian nomor 2-nya mana? 1250. Mana lagi nomor 3-nya? 1200. Mana lagi nomor besarnya? 875. Jadi urutan kalau dari yang terbesar. Nah, baru kita kembalikan yang 1700 ini. Nah, tadi asalnya dari mana gitu? Ini dari mana tadi? Kalau dari yang terbesarnya Dedek ya. Bukan dari yang terkecil lagi. Kalau misalnya diminta dari yang terbesar, ini tadi asalnya kan dari sini. Nah, kemudian yang ini tadi dari mana asalnya gitu? Yang ini. Nah, ini asalnya adalah dari sini ya kan? Nah, kemudian yang ini dari mana asalnya tadi gitu. Nah, ini asalnya tadi dari sini. Kemudian mana yang lebih besarnya lagi? Ini mana lagi urutan yang ini dari mana asalnya? Ini. Nah, sekarang kita urutkan. Jika dari yang terbesar, Bapak tulis dari yang terbesar. Dari yang Bapak singkat ya, yang terbesar. Oke. Dari yang terbesar disingkat. Oke, dari yang terbesar. Maka yang pertama adalah 1,7 kan? Karena 1700 juga lebih besar. Nah, ini tadi asalnya kan? Kita kembalikan ke asalnya lagi, titik koma gitu ya. Titik koma. Mana lagi adik-adik yang lebih terbesar? Yang lebih besar 1250 per 1000. Asalnya tadi dari mana? 1/4. Maka tulis di sini 1/4. Nah, ini tinggal ditulis aja 1/4 gitu ya. Ini ya. Oke, sebentar adik-adik. Ini agak lambat ya. Agak lambat nulisnya, sebentar. Ini adalah 1/4 karena susah mengarahkannya ya. Oke, tapi bisa dipahami ya dedeknya 1/4 ini. Atau kita hapus saja deh, kita hapus saja, kita ulangi aja ini ya, ini. Oke, jadi sekarang adalah 1/4. Maka urutkan lagi di sini. Yang nomor 2-nya kan yang terbesar adalah 1/4. Oke, 1/4. Nah, ini oke, 1/4. Kemudian mana lagi adik-adik yang lebih besarnya? Nah, yaitu 1200 per 1000. Dan mana asalnya tadi? 120%. Tulis di sini 120%. 120% gitu ya, Dedek ya. Oke, ini persen. Oke. Nah, ini persennya. Nah, 120%. Mana lagi Dedek yang lebih besarnya lagi gitu ya. Oke. Yang lebih besarnya berikutnya adalah 7/8. Maka kita tulis 7/8 di sini 7. Oke, per 8. Nah, inilah, jadi kita kembalikan kembali ketika disuruh mengurutkannya ke dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, tentu adik-adik juga bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti tinggal dibalik aja ya, 7/8, kemudian 1/120%, 1/4 dan 1,7 ya. Begitu kalau dari yang terkecil. Kalau ini kan dari yang terbesar. Mudah ya dari ya. Nah, adik-adik, sebenarnya dalam mengurutkan pecahan ini, adik-adik boleh saja melakukan ke pecahan yang mana yang paling mudah. Sebagai contoh, 1/4 itu adalah 1,25. Nah, misalnya ini 1,25. Boleh juga seperti ini, 1,25 gitu ya. Ini misalnya 1,25 gitu. Nah, ini. Mana lagi? Kemudian kita lihat lagi yang ini tadi. Ini Dedek. Mana lagi? 120% itu adalah kalau dibagi 100 oleh 120/100 hasilnya adalah 1,2 ya. Maka tulis lagi di sini. Di tempat kita tadi nulis itu 1,25. Jadi artinya gini, adik-adik sebenarnya ya. Nah, ini. Jadi boleh saja ini 1,25 gitu. Karena kita tahu bahwa 1/4 itu 0,25 gitu ya. 0,25 boleh. Ini misalnya kan. Nah, ini. Kemudian 120 mana? Itu adalah 120% artinya 1,20 ya, 1,20. Nah, 1,20 itu bisa saja ditulis 1,2 atau 1,20 terserah adik sama itu ya. Atau tanam 1,2 saja. Kemudian titik koma gitu ya. Nah, 7/8 itu berarti kalau 7 bagi 8 berapa gitu ya. Pasti 0, gitu ya, 0, gitu ya. Nah, kisaran kalau kita lihat itu 7/8. Silakan adik-adik ambil kalkulator adik semua, boleh kok, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya 7 dibagi 8 gitu, 7 kita bagi dengan 8 itu pasti 0,0875. Maka 0,875. 875. Oke, 875. Oke, ini ya. Jadi ya, 0,875 ini. Karena tadi itu adalah 875 per 1000 ya. Jadi titik koma lagi. Nah, boleh adik-adik seperti ini. 1,7 itu adalah tetap udah pecahan udah dalam bentuk desimal kan? Di 1,7. Nah, sekarang bandingkan. Nah, kita lihat dulu dari angka bilang bulatnya. 1 ini kan 1 bilang bulatnya ya, 1 ini 1 sama ya. Ini juga 1. Nah,
berarti itulah yang terbesar nanti gitu. Mana baru kemudian karena dia sama satu satuannya adalah sama satu bilang bulatnya, kita lihat persepuluhannya mana yang lebih besar. 2 dengan 7. Besaran ini berarti ini nomor 1 yang paling besar karena persepuluhannya 7. Kemudian baru kita lihat yang 2 ini, antara yang 2 ini. Nah, manakah yang lebih besar? Kita berangkat ke perseratusannya 5 dengan 0. Lebih besaran ini gitu ya, besaran ini. Jadi boleh kemana yang lebih terdekat, yang termudah. Kemudian kalau yang duanya ini lagi, yang 2 ini lagi ya dengan yang ini, jelas saja lebih besar ini ada satuannya, ada 1. Kalau ini 0, apanya satuannya, berarti ini lagi yang lebih besar tuh. Nah, oke. Kemudian baru ini. Maka kembali ke yang tadi. Nah, boleh berarti ini tadi kembalikan ke asalnya lagi gitu ya, ke aslinya ini tadi, kemudian baru ini, baru kemudian ini. Oke adik-adik, bisa ya. Nah, urutkanlah sesuai dengan pecahan yang ada di soal tadi. Jadi ini hanya jalan yang di bawah ini hanya untuk mencarinya aja. Ketika kita mengurutkannya, kita kembalikan ke bentuk aslinya ya, oke adik-adik ya. Nah, oke adik, kita lanjutkan. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan kita kali ini bersama For You Channel. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.